Halo, hai. Ketemu lagi kita. Tema buat malam ini adalah orang yang gak enakan. Teman-teman sendiri pernah gak ngerasa jadi orang yang gak enakan, yang susah banget buat nolak ajakan dan susah buat bilang enggak? Tipe orang yang iya-iya aja gitu kan, dan cuman ngangguk aja kalau diajakin. Padahal dalam hati itu sebenarnya kayak mau bilang enggak, makasih gitu. Dan sejujurnya ya, gue itu tipe orang yang gak enakan, dan gue ngerasa mungkin sebagian besar dari kita pernah jadi orang yang gak enakan. Gue inget banget dulu pernah diajak teman ke acara ulang tahun temennya dia yang gue bahkan gak kenal, tapi karena gak enak nolak, ya udah gue ikut. Padahal hari itu sebenarnya gue lagi capek dan emang moodnya emang lagi jelek aja. Dan udah janji juga sama diri sendiri kalau hari itu gue mau me time. Tapi ya gitu, kata-kata gak enakan selalu lebih keras dari suara hati sendiri. Dan akhirnya tau gak, gue di sana cuma duduk diem, pura-pura senyum, dan ngabisin waktu 3 jam di tempat yang ya gue gak pengen ada di sana. Jadi orang yang gak enakan itu biasanya takut bikin orang lain kecewa sama kita, takut dianggap jahat, takut disangka egois, dan takut bikin suasana jadi gak enak. Akhirnya kita sering bilang iya, padahal sebenarnya dalam hati tuh udah kayak gak mau. Biasanya kita jadi orang yang gak enakan tuh karena bawaan ya, atau kebiasaan dari kecil. Misalnya sering disuruh nurut dan disuruh jaga perasaan orang lain, tapi kita secara spesifik gak pernah diajarin buat jaga perasaan diri kita sendiri. Atau mungkin bisa juga kita pernah disalahin waktu kita nolak sesuatu, kayak kok lo gitu sih, masa sama temen sendiri ditolak, ih lo gak sopan banget. Dan akhirnya kita belajar, oke, daripada bikin orang marah, ya udah gue nurut aja, walau nurutnya ya sambil nyesek gitu. Lama-lama jadi orang yang gak enakan tuh capek loh, kayak ada batasnya gitu rasanya. Karena lama-kelamaan kita bisa kehilangan waktu buat diri kita sendiri. Kita jadi sering pura-pura buat bahagia. Kita jadi lupa siapa diri kita sendiri, sering ngerasa kecil, dan yang lebih parah tuh apa? Kita gak bisa bedain mana yang kita pengen sama mana yang kita lakuin cuman buat nyenengin orang lain. Gue bahkan pernah sampai di titik kayak gue ngerasa hidup gue bukan buat gue lagi. Semua keputusan kayaknya bukan dari hati gue sendiri, tapi dari rasa takut bikin orang lain gak nyaman sama gue. Temen gue, sebut aja namanya Mawar, dia tuh the queen of gak enakan. Dia pernah nemenin temennya pindahan rumah, padahal itu hari pertama dia lagi haid, sakit perut, pusing, lemes, dan ya biasa perempuan. Gue tanya dong ke dia, lo kenapa tetap mau ikut? Dia jawab, gak enak nolak, masa temen deket dimintain tolong gue kabur. Gue diem, karena itu ternyata gue juga gitu ya. Sebenarnya jadi orang baik itu gak salah, but baik itu harus pakai batas. Karena kalau kita selalu mikirin orang lain tapi gak mikirin diri sendiri, itu bukan baik, tapi nyiksa diri namanya. Satu hal penting deh, kita itu gak harus jadi penolong semua orang. Kadang nolak itu bentuk sayang loh ke diri kita sendiri. Coba deh teman-teman yang lagi dengerin ini, coba belajar buat ngomong jujur tapi sopan gitu. Kayak kalau temen lagi minta tolong gitu kan sama kita,
coba kita balas dengan jawaban yang kayak, maaf ya, hari ini gue lagi butuh istirahat. Atau enggak, boleh enggak gue pikirin dulu. Nolak itu bukan jahat loh, itu tandanya kita punya pilihan. Dan contoh yang menurut gue kayak lumayan relate itu adalah dengan buat batasan. Misal, kalau ada temen yang nelpon kita malam-malam, kayak posisinya kita itu udah mau tidur, capek gitu kan, ditelepon malam-malam, coba jangan langsung angkat teleponnya, tapi biarin sampai mati, kayak 2 atau sampai 3 kali dia masih hubungin kita, berarti itu emang lagi perlu banget. Dan kalau misalnya dia minta tolong, kayak kita ngerasa diri kita masih sanggup dengan menyampingkan gak enakan itu, ya gak apa-apa kita tolong gitu kan. Tapi kalau misalnya kayaknya hal yang dimintai tolong ke kita itu adalah hal yang kayaknya bisa besok dilakuin, ya udah berani buat tolak gitu. Kayak gue lagi capek banget, kalau misalnya gue bantuin besok aja gimana, soalnya gue udah mau tidur, seharian ini gue capek banget rasanya. Belajar buat ngomong itu aja menurut gue udah apa ya, kayak udah kemajuan gitu loh. Karena perubahan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita nggak bisa berubah langsung ke hal yang besar gitu. Coba lakuin dari hal-hal kecil di sekitar kita. Mungkin sekarang kita nganggapnya kayaknya aku nggak bisa berubah jadi orang yang lebih baik dari hal-hal kecil aja gitu. Padahal kita tuh kayak kebanyakan dari kita tuh kayak nggak sadar bahwa perubahan yang besar nantinya itu pasti dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Nah, buat teman-teman nih, kita itu juga manusia, kita punya batas dan kita punya kebutuhan, dan pastinya kita punya hak buat bilang enggak dan enggak. Jadi mulai hari ini, kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman, nggak siap atau nggak pengen, ya nggak usah maksain diri, bilang aja, gue nggak bisa, gue capek, gue butuh waktu buat sendiri nih. Itu bukan egois loh, itu dewasa. Kalau teman-teman ngerasa pernah atau jadi orang yang nggak enakan, tenang, teman-teman itu nggak sendirian. Gue pribadi juga pernah, dan gue pun ngerasa kayak sampai sekarang ya masih jadi orang yang kayak gitu, dan gue juga lagi dalam proses belajar gitu. Dan sekarang ayo sama-sama kita belajar buat jadi lebih sayang lagi sama diri kita sendiri. Gue yakin perubahan kecil yang kita lakuin hari ini bakal membawa dampak yang lebih besar ke depannya kalau kita mau konsisten dan berusaha untuk melakukannya.